Karena jujur selama Anies ini jadi gubernur, nggak ada pembangunan yang sifatnya fisik terlalu banyak kan gitu. Iya. Makanya menurut gua harus ada siklus gitu sih, biar pembangunan ini terus berimbang gitu. Jangan sampai kebijakan oriented terus, tapi pembangunan fisiknya nggak ada gitu. Inilah bicara Jakarta. Hai, kembali lagi di Bijak Bicara Jakarta bersama gua Sukron Jamal dan ini ada Mas Mike di sini. Karena gue penonton Bijak. Oh iya. Dari episode pertama sama episode terakhir gue nonton. Keren. Yang terakhir itu yang nama-nama itu kan? Enggak ada lagi yang baru. Ya, itulah. Ya nama-nama sebelumnya ada Nazar yang mau ke Itali. Iya. Ya, nonton semua gua. Keren. Jadi gue hafal bukan hanya topiknya tapi gestur-gestur pembahasannya juga hafal. Gimana? Keren. Ya, kan belum diterima di sini. Lah, Jadi karena kan saya seniman pantomim, jadi menirunya itu Iya. sangat pekat sekali. kan di episode sebelumnya udah diwawancara kan. Belum. Ceritanya udah. Oh, udah. Iya. Seru sih tadi ngobrol sama lu. Seru banget. Tapi kali ini Mas Mike lagi sibuk. Iya. Jadi diminta tolong gua buat Bang Zai jadi host inval sementara lah. Sementara ya. Apa. Nah, hari ini kita kedatangan tamu. Hari ini kita kedatangan tamu. Iya, ini Sama berdarah Sumatera sama saya juga. Oh iya? Iya, berdarah Sumatera. jauh lah. Sumatera kan? Lu barat, ini ujung. Sumatera tetep. Tapi dia emang orangnya pinter Zai. Dia mengenyam bangku pendidikan terus sampai S3 nih. Sampai S3. Sekarang lagi mengenyam pendidikan S3. Buset. Oh, S3 tuh lagi ongoing, apa udah lulus? Ongoing kayaknya. Ongoing. Oke, langsung kita tanya kali ya. Hai, satu aja pilek. Apalagi S3. Mas, saya lagi tag nih. Ya, nggak apa-apa. Itu namanya dinamika. Dinamika Konten. persiaran emang begitu. Iya. Udah biasa. Udah biasa. Nanti juga suka bahas politik. Oh, udah S3, suka politik, orang Sumatera. Orang Sumatera. Luar biasa. Ini manusia yang tak bisa Sumateranya dikalahkan. kita kasih tahu aja Aceh. Aceh. Itu berarti udah kriteria manusia yang tadi bisa dikalahkan, bro. Bener. Sumatera kan punya menang sendiri. Jangan begitu Zai. Lah, kan itu Sumatera. Iya kan? Nanti kita tanya. Iya. Gitu. Sumatera namanya perantau, bro. Aceh, politik, terus pendidikan tinggi. Kita sudah kehadiran Surya Paloh. Bukan. Bukan, ini Haikal. Haikal. Saya bakal Haikal Saranjana. Haikal Saniarjuna, Bang. Hah? Sarya? Saniarjuna. Saniarjuna. Haikal Gua selalu Saniarjuna. Iya, emang agak susah Bang nama gua, Bang. Iya, Saniarjuna. Gimana? Saniarjuna. Sani Arjuna. Sani Sani Arjuna. Iya. Sani Arjuna. Haikal Sani Arjuna. Gua Bapak dong, kan profesor ini. Calon profesor. keren. Tapi bener lu kan lagi S3 kan? Iya, Bang, lagi S3. Ongoing tapi belum lulus. Oh, di mana? Di UI. UI semua tuh berarti? UI semua. UI S1 UI. S1 UI. Ngambil apa? S1 ilmu politik. Ilmu politik. Ilmu politik. S2-nya? S2-nya kebijakan publik. Kebijakan Kebijakan publik. publik. Keren. Nah, S3 nih baru masuk. Baru masuk S3. S3-nya apa? Ilmu politik. Ilmu politik. Sangat asing sekali buat saya. Ayo. Ini akan terlihat kebodohan-kebodohan selama setengah jam ke depan. Ya kan karena kan host itu kan tugasnya nanya. Kalau orang yang udah tinggi banget nih keilmuannya, kadang dia pura-pura nggak tahu kan. Atau lebih ke menguji. Menguji. Iya. Nah, kalau ini kan ya emang pengen nanya aja. Emang kosong. Jadi kan lebih enak gitu nontonnya. Gitu. Ini kan dosen juga. Oh, dosen. 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 Gimana kalau dosen? Gimana ya biar skripsi saya di ACC nih? Iya. Terlamar aja. Nah, kita masih manggilnya Bang aja ya. Bang Haikal ya. Boleh, Bang. Bang Haikal. Umuran masih muda ini. Masih muda, Bang. Cuman emang secara mengenyam pendidikan yang jauh Luar lebih tinggi biasa, karena aja. memang kebetulan dia katanya tabungan Tabanasnya lumayan banyak. Tabanas. Iya, Beasiswa, Bang, gua beasiswa. Keren. Beasiswa. Beasiswa di mana? Banyak, Bang. Oh, dia tuh kan kayak lu ngajuin terus nanti ada sponsornya gitu kan. Gimana sih itu kalau beasiswa apalagi S3? Kalau gua ini daftar dulu lulus baru daftar beasiswa. Oke, jadi S1-nya reguler. S1 beasiswa, S2 beasiswa, S3 beasiswa juga. Ini kalau dulu pajak masyarakat, Bang. Pajak Bang Sukron ya kan, bayar PPN.
Makanya gue nggak mau kuliah karena gue bayarin dia aja buat kuliah. Iya. Lewat. Berarti di pendidikan lu tuh ada kontribusi motor Mio gua. Kalau itu Mio gua beda pajak. enggak beda. Udah beda alurnya Oh, itu. beda alurnya. Ini mah penghasilan gitu. Oh. PPN bang, PPH. PPH. Sering itu. Nah kalau kerja PPH lu ada kan? Iya karena yang profesi yang paling sering dipotong adalah seniman. Oh iya benar. Benar nggak? Iya iya. Iya nggak? Gede pajaknya tuh. Heeh. Anak event paling sering Oh dipotong. iya, udah gitu udah dimintain kertas pajak kan nanti diminta lagi ya kan. Iya. Kita suruh nyimpen lah, repot lah. Nah, Kita tapi bahas apanya dulu nih? kita Dari bahas Bang dia Haikal. asalnya kan dari Aceh. Aceh. Berarti lu sekolahnya dari Aceh. Dari Aceh bang, SMA. SMA. SMA, Terus dari maksudnya apa? Tiba-tiba nyari beasiswa dan ke UI ngambil ilmu politik lagi. Apa yang mendasarkan? Maksudnya lu melihat sosok siapa, Pak? Benar tadi Surya Paloh. Iya, gitu. benar. Pak Surya Paloh. Iya iya. Sama gua kasih lu nih buat Bang Sukron ya kan udah diundang ke sini. Alah, nih. alah, alah. Bang Sukron ini senior gua di Jaksel. Alah, Iya, alah, parah. alah, alah. Sepuh dia di Jaksel Alah, gitu. alah, Jadi alah. anak Jaksel kalau dia Bang Sukron harus Alah, gas alah, gitu. alah, iya emang. Asas-asas senior aja orang-orang Sepuh gua banget panggil ya ke Bang sini. Sukron. Makasih udah diundang nih. Enggak lah, asal asas kepaksaan kan. Iya lah. Iya, gua SMA kan di Aceh Bang kan. Di Aceh gitu. Oh, Awal tuh SMA tuh berarti sekolah menengah Aceh kan? iya iya. Tetap atas di Aceh Tetap juga. atas, Bang, Kan tetap atas. atas kan Aceh itu di atas tuh Iya. kalau di. Iya ya, gua tuh SMA-nya tuh Bang SMA Negeri 1 Simpang Kiri. Simpang kiri. Makanya gua kan ngambil FISIP gitu. Wow, karena lu udah simpang karena kiri udah nih, Udah kiri banget gua sebenarnya. Dengar-dengar lu baca bukunya ini Marxisme. Enggak ya. Multatuli ya. Oke, SMA-nya Iya. SMA 1 Simpang Iya. Kiri. Nah awalnya tuh gue sebenarnya nggak ada kepikiran buat kuliah ke Jakarta gitu, karena orang tua nggak ngasih gitu. Terus tiba-tiba waktu SMA itu kan ada jalur undangan Bang kan, Oke, ke UI. iya. Nah tiba-tiba gue keterima jalur undangan ke UI gitu. Karena nilainya di sekolah bagus. Iya, Bagus. Apa sih alhamdulillah PMDK lah, ya dulu lumayan nih, lah, PMDK lumayan ya? Bang, lumayan. Apa? Lumayan. PMDK kan dulu namanya ya? Bukan. SNPTN. SNPTN. Oh, SNPTN. Lu tua banget apa itu? Kanas lu masih Kanas. Bukan Iya kan? luas lu. Karena nggak ada niat ke UI gitu, cuman karena keterima undangan, udah diundang kan, gak enak. Masa kalau nggak datang datang? Heeh. Iya benar. Karena Nah berarti gitu. itu lu milih itu tuh karena memang kesempatannya cuma milih beberapa atau memang karena lu dari dulu emang udah hobi politik mania? Karena harus pilih 3 kampus tuh kan. Gua iseng aja yang milih UI gitu. Nggak ada pikiran sama sekali karena Terus di kota gua milih tuh politiknya? di kota gua itu belum pernah ada yang kuliah di UI Bang sebelumnya. Oh iya. Oh serius lu Lu orang Simpang Kiri pertama? itu? Gua orang pertama yang ke UI dari kota Subuh Salam. Kota Subuh Salam itu. Nama boleh kiri. Tapi pendidikan kanan. Iya pendidikan Iya. kanan. Politik kan Iya. banyak yang kiri-kiri. Gitu nggak sih? Asik. Si ngerti banget kanan kiri. Iya. Iya. Cuman kenapa milih politik karena dari SMP dulu gua memang sering nonton berita Bang. Oke. Oh, lu udah resah dengan keadaan negeri ini. Enggak, dulu tuh waktu SMP mata gua sakit. Ah, dia kalau dilihat emang matanya Jadi- Haikal sebelah. Jadi waktu gue SMP itu nggak dikasih nonton TV. Oh gitu. Yang mana sih Kal? Yang sebelah mana? Yang kanan. Kanan. Kenapa Tapi itu, waktu Bang? SMP itu gue pernah low vision gitu Bang. Oh, anjir, Nggak serius? bisa baca gitu. Nah akhirnya yang dikasih cuma denger radio kan. Karena denger radio gue cuma denger RRI gitu lah, dari RRI gitu. Isinya cuma berita doang kan. Nah dari sejak 1 SMP itu gue udah denger berita terus gitu. Dengerin proklamasi terus. Iya. Bahkan Lu dulu baca tuh nggak bisa bang? waktu SMP dulu. Oh, itu parah. Parah. Sampai gue tuh hafal semua nama menteri kabinet SBY gitu. Keren banget. Karena setiap hari nonton berita kan. Gua aja nih sampai gede gini nggak hafal gua kabinet. Denger berita, yang berarti. Kan RRI itu kan radio pemerintah kan. Iya. Oke. Gara-gara itulah gue kira politik ini kayak asik nih gitu. Asik. Padahal enggak sih. Tapi sekarang udah aman mata kalau ngomongin mata. Kalau compare dengan SMP lumayan lah gitu. Cuman masih Itu malah. rabun juga gitu. Yang Bisa kanan lihat, aja. masih bisa lihat Dua-duanya. sebelah kanan berarti. Dua-duanya, tapi yang kanan yang paling parah. Oh. Oke. Tapi sorry karena emang itu sakit kan. Heeh. Bukan karena diserang orang subuh-subuh. Kebetulan gue Kayak pernah denger itu. jalan selalu ke masjid. Jadi Nggak kesempet siram gitu. Jangan jadi sebuah keberuntungan juga sih. Gitu. Harus tetap. dan Anda kan udah bilang dari Aceh tadi saya. Oh, iya, Jadi iya. tahu jarang ke masjid, soalnya di rumah. Iya, bisa di rumah Karena jauh kan, Oh, ke jauh. Langgar gitu ya. Apalagi jauh lah kan, daerah Bang kan, jauh.
Soalnya sholat katanya dilanggar. Ya langgar musola. Musola. Aduh kaget gue. Bener dong. Iya memang Iya benar. Ya ada jos-jos dikit. Iya, soalnya kalau di Padang tuh namanya surau kan. Surau. Di surau, bukan langgar. Oke, Ya, oke. jadi akhirnya tertarik politik karena nonton TV nggak boleh, malah dengerin RRI jadi malah makin tertarik politik. Lucu juga ya. Iya, karena Anpal kontennya Menteri kan Kabinet kontennya SBY. kebanyakan politik gitu ya. Iya. di sana ya. Muldoko tau berarti ya, Muldoko. tahu Bang, jadi Panglima ada dulu kan. Iya. Keren. Oke, akhirnya kuliahlah di S1 UI Ilmu politik. Ilmu politik. Lu berarti nggak ikut-ikut ini apa kegiatan kampus gitu nggak ya? Dulu waktu kuliah ikut Bang. Ikut? Ikut. Nggak daftar BEM gitu-gitu? Dulu gue himpunan. Oh, himpunan. HMI. HMI dulu di Visip. Oh, keren. HMI. Gue pikir lu ikut BEM terus berhentiin kereta gitu. Enggak, itu Valdo aja Bang. Gitu-gitu. Ada Valdo Valdo Maldini berhentiin kereta ada. Emang di- gitu di dia? BEM. Iya. Dia kan terkenal gitu gara-gara berhentiin kereta. Iya. Terus nggak berhenti akhirnya dia minggir. Ya namanya bukan berhentiin kereta, mau ngeberhentiin Iya. kereta. Enggak. Di Iya kan gitu stasiun dia. Pocin tuh ditutup sama dia. Itu sama dia. Gokil. Keren dia dulu mah. Keren. Sekarang aja. Ya keren lah Iya, dia iya. masih di UI gitu BEM. Oke. Tapi himpunan ikut himpunan Bang, ikut dulu. segala macam. Di UI. Ya berarti maksudnya lu emang ada tujuan nih, udah S1 lulus, S2, kenapa tadi ngambil apa? Kebijakan publik. Kebijakan publik. Itu apa itu? Nggak bisa ilmu politik lagi, S2 nggak ada emang? Ada, cuman biar ada ilmu baru aja gitu. Gitu. Karena kalau politik lagi kata teman-teman gua dosennya sama, mata kuliahnya sama gitu. Oh, Kurang ada variasi lah gitu kan. iya. Makanya ambil kebijakan publik. Oh, Ngerti nggak lu kebijakan publik? Pelajarin apa sih kebijakan publik tuh? Belajar ini Bang, Aturan-aturan gitu ya. belajar kalau gua kan di Fakultas Ilmu Administrasi dulu ya. Mm. Kebanyakan bahas birokrasinya. Gimana cara oke. formulasi kebijakan, implementasinya sama evaluasi gitu. Udah, cukup kita pusing. Oke. Kepake sih, makanya sekarang gua akte berarti bro. Kenapa akte? Iya kan administrasi. Kenapa seremeh akte sih? Akte mah kelurahan udah. tapi sebenarnya lebih Dukcapil. kepake ilmu kebijakan publik itu Bang. Oh, lebih kepake itu. Kayak sekarang gua ngerjain proyek penelitian di Pemda gitu. Apa yang Evaluasi kebijakan, Oh, anjir. proyekan gitu. Kalau politik jujur kurang kepake sih. Ya, tapi kan Cuma lu teori-teori aja gitu. Iya, belum terjun ke politik praktisnya Ah, kan. kecuali Tapi dia jadi bikin politisi. konten soal ngomongin politik. Oke. Di TikTok sering tuh dia. FYP terus dia Iya. ngomongin soal politik segala macam. Ya kepake lah akhirnya di konten kan. Sengaja kepake di konten di TikTok. Iya. Itu lu pernah bikin konten apa yang sampai rame terus diserang pernah gitu gak? Ada itu bahas aja Bang. Agak terlarang memang. Cuman gue sekarang biasanya bikin-bikin Kiri ini banget Bang. anaknya. Dulu waktu dari pilek simpang kiri. Mata yang sakit kanan kan. Yang lihat kiri doang. Yang lihat kiri doang. Kan emang kiri, anak kiri dia. Untung si Komedian, Haikal ini kan komedian. komedian. Dia Iya, stand up iya. komedian tadi udah dibilang kan Iya. dia anak komunitas stand up Indo Jaksel gitu. Ada juga kan lu bahas-bahas mata lu di ada Bang. di stand up dia gitu. Iya, Ada kiri gas banget merah. dia. Iya lah keren sih. Bener-bener dia aja pakai kuping kiri doang. Ya kan soalnya radio kan nggak di tengah. Iya, harus begini. Harus pilih kalau nggak kanan kiri gitu. Iya. Dulu waktu pilek tuh gue bikin ini Bang, konten-konten analisis dapil. Analisis Dapil. dapil. Jadi gue prediksi di dapil ini siapa yang menang gitu. Bener gak? Apa? Bener gak? Beberapa benar, beberapa enggak gitu. Yang Jaksel salah kan? Yang enggak salah, gue kan mendukung itu. Senior Abang. Itu tuh maksudnya berarti ada keilmuan yang lu terapin di konten itu. Ada Bang, ada. Waktu Iya, gue dari semester Cara 8 baca itu, analisanya gitu. waktu gue semester 8 itu ada mata kuliah perilaku pemilih namanya. Perilaku pemilih. Ada 4 faktor tuh yang ngedrive orientasi pemilih masyarakat gitu. Sosiologis, psikologis, rasional sama vote buying. Biasa kalau kita ngelihat peta politik bisa pakai teori itu gitu. Nah, kira-kira menurut analisa lu di Pileg atau Pilpres kemarin lebih banyak yang mana di antara 4 itu? Kebanyakan vote buying sih Bang kalau gua. Vote buying. Iya ya. Karena memang masyarakat yang penghasilannya rendah itu mudah lah gitu. Oke. Vote buying gitu. Makanya dikasih susu oke gitu ya. Oke. Kan sekarang nih gua kan dapat beasiswa Bang. Beasiswa. Yang S3 ini kan sebulan 2 juta tuh.
Uang sakunya. Gue cek kan UMR Boyolali ya kalau nggak salah ya. Itu 2 juta juga sebulan gitu. Oke. Maksud gue kenapa mereka nggak S3 aja ya kan 2 juta juga gitu. Gue bisa sambil tek podcast Bisa ini sambil ya kan. dapat ilmu ya kan, dapat gaji juga 2 juta juga sebulan gitu. Aduh. Kenapa nggak S3 aja gue mikir gitu. Lumayan udah gaji, tiba-tiba gelarnya doktor, profesor ya kan, lumayan lah. Asik kan. 2 juta loh sebulan. Tapi kalau bayar perkuliahannya, Dibayarin juga bang. oh beda lagi nih. Beda lagi. Anjir keren banget ya. Dapat kos-kosan juga. Enggak bang, bayar sendiri. Bayar Itu kan sendiri. ada 2 juta tadi. Terserah bayar dia sendiri. mau pakai apa, buat kosan kayak. Keren, Bosan. Dipakai buat apa selain itu? Ya buat makan lah bang. Itu 2 juta apa? di Jakarta kan. Kirain 2 buat juta di apa Jakarta gitu. nggak ngangkat juga itu. Iya. Iya. Open mic kopi 30.000 bang kan. Iya, makanya habis Iya. cepet lah itu 2 juta. Ya tapi kan lu jadi dosen juga tadi. Dosen juga bang. Terus banyak proyekan itu tadi apa? Iya. Analis itu. Evaluasi kebijakan lah di Pemda biasanya. Di Depok, di Itu kalau gitu Serang, ada Banten. timnya? Apa? Ada tim. Ada bang, ada timnya. Gue jadi konsultan biasanya jadi TA-nya gitu. Oh, keren. Gara-gara S2 itu bang, kalau nggak S2 nggak bisa juga itu. Iya loh, yo, Iya, gampang lah nggak cuma sebenarnya. sekedar mah. ngerti doang ya, harus Iya. ada validasinya, Klon. Iya, Udah lagi lu. lah. Ada teman saya, dia baru diangkat jadi wakil ketua harian. Harian. Di Lulusan kampus partai. mana bang? Hah? Lulusan kampus mana? Bukan masalah lulusan kampus. Jadi kan banyak tuh wakil ketua hariannya, ya kan? Nah, pas dijembrengin tuh ada latar belakang kuliah di ini, kuliah di ini, kuliah ini. Ada satu teman gua, dia stand up comedian. nggak ada latar kampusnya sendiri. Iya. Ada mungkin yang bisa nggak perlu S3 kah? Nggak lulus SMA pun bisa. Enggak, maksudnya kan maksudnya- kalau wakil-wakil yang lain yang memang udah berkarir di politik, makanya orang pengen tahu kuliah politiknya di mana. Iya. Kalau dia kan latar belakangnya dari masyarakat, komedian, ya nggak perlu ditanya. Dan emang nggak ada kali. Iya. Lo iri nggak kalau lihat gue S3 lo, ilmu politik lo. Kok dia? Kan kalau kata Panji gitu kemarin dia marah. Kenapa Marcel yang nyalonin wakil wali kota? Banyak orang-orang yang udah kuliah di luar negeri, kuliah S3 politik. Iya. Tapi yang diajukan yang begitu-begitu. Kan kata Marcel. dulu orang sepuh dari Sumatera, dari Padang tuh bilang, kalau lu gampang diinget orang dan rezekinya lancar, lu sering bertamu. Nah, kalau Haji kan lebih ke nginep ya. Kesebut namanya lagi. Lu gimana kalau lihat fenomena yang belakangan di politik nih yang diambil nih dari partai atau calon kepala daerah cuman karena popularitas gitu. Benar. Itu Kita bahas gimana itu tuh? aja. Makanya kan gue walaupun udah S1 S2 di UI bang kan, gue kan ikut stand up kan. Terus stand up, tetap konten. Iya. Kan lu tahu nggak bisa juga nih dari akademisi doang nih Iya. gitu ya. Karena orang tuh lebih nyari yang populer bang daripada yang pintar gitu. Nyari yang populer. Kalau partai-partai sekarang ya gitu. Makanya gue menyimbangkan lah gitu. Kita kan nggak bisa mengutuk keadaan ya. Oke. Tapi improve aja gitu. Oh, kalau dia populer, gue harus populer juga biar kayak dia gitu. Kalau misalnya gue kritik-kritik doang, kenapa sih Marcel yang jadi wakil wali kota gitu? Kenapa nggak yang sekolah tinggi? Nggak akan merubah keadaan juga gitu kan. Oh, terus apa caranya? Ya itu konten tadi bang. Konten. Lu setidaknya menyeimbangkan value lu, numbers lu, followers lu di sosmed supaya setidaknya bisa ngejar popularitas juga. Iya. Tapi lu berarti kan ada keinginan ini kan terjun di politik kan? Keinginan mungkin ada ya. Cuman kemampuan nggak ada sih. Karena mahal kan. Mulai dari biaya Kemampuan politik gitu. masalahnya kan ya makanya kalau yang popularitas kayak Marcel gitu kan atau Valdo yang akhirnya walaupun dia dari pendidikan tapi popularitasnya juga tinggi gitu kan. Ya akhirnya mungkin banyak juga orang-orang di belakang yang support dia nih, dorong gitu-gitu kan. Atau kayak Ronald Surapraja tuh ya kan, artis didorong dari partainya. Bisa aja gitu kan? Bisa. Cuman kan sekarang ini di politik itu kan nggak ada financial fair play kan. Oke. Apa kan pandit bola ya? Kalau di bola itu kan ada financial fair play kan. Jadinya walaupun yang beli klub ini orang kaya dia tetap ikut aturan gitu. Sementara kalau di politik kan nggak ada gitu. Gimana tuh? Nggak ada financial fair play gitu. Contohnya? Dulu tuh ada caleg DPR RI Dapil Jakarta Timur nih. Iya. Dia umrohin 300 orang bang. Umrohin 300 orang. Majelis taklim gitu. Kan nggak ada financial fair play kan gitu. Jadi siapa yang Yang kaya yang banget. kaya banget ya dia enak gitu. Nggak ada batas maksimum dan Iya. minimumnya gitu ya. Padahal- Walaupun mungkin ada ya di undang-undangnya ada kan? Nggak ada bang. Oh nggak ada? Nggak ada. Yang ada tuh batas maksimal sumbangan pribadi atau kelompok gitu.
Padahal kalau kita nyalon DPR lah misalnya ya, itu yang masuk hitung-hitungan itu biaya kampanye paling 2-5 miliar lah gitu. Iya. Yang rasional gitu, yang dia bisa balik modal dari gaji gitu. Iya. Kalau lebih dari itu udah nggak masuk lagi, nggak rasional Ada lagi yang gitu. sampai 30 M katanya kan. Iya. Ada yang kacau, lebih kan. gitu. Jadi kalau anak muda masuk politik, kalau dia Nggak punya duit. susah sih gitu. Akhirnya udah modalin ntar utang juga ya kan. Iya. Jadilah kebijakannya di Baru latih gak ada SK ya kan? Ada itu banget tuh beritanya. Gak ada SK kan, aneh banget ya. Iya. Iya, kalau cukup gak di SK doang, kalau nggak STNK. PPKB ya. Iya. Harusnya sih ada ini financial fair play sama ini bang, apa pendanaan politik dari negara gitu, ditingkatin gitu. Biar kita yang muda-muda ini biar kesempatan ya kan. Pun kalau ada ntar ke partai ya kan. Iya. Menurut lu gimana masalah partai? Kan tadi kan juga ada rasa hal baru tuh, partai yang menggandeng anak muda gitu. Nah, maksudnya misalkan nanti kan juga banyak kayak PSI tuh menyuarakan agar ada subsidi ke partai segala macem gitu. Kalau menurut gue tuh sekarang kan dana banpol itu 1.000 ya per suara ya. Itu hitung-hitungannya itu baru mungkin ya menutupi biaya operasional DPP doang tuh. Nah mungkin di angka yang agak logis itu sekitar 5.000 per suara lah gitu. Nah tapi untuk mendandangi caleg-caleg saat pileg itu, gue mikirnya itu dana banpol itu di tahun pemilu itu double gitu bang. Jadi misalnya di tahun biasa nih 5.000, di tahun yang ada pemilu itu didoublein gitu. Sehingga dana yang lebih itu bisa disalurkan ke caleg-caleg muda yang potensial untuk bantuin mereka nyalek gitu. Karena biasanya apalagi kita ini kan di sistem proporsional terbuka kan. Iya. Pertarung bebas gitu. Iya. Siapa yang tinggi kali suaranya dia yang menang Nggak gitu. iya, karena kan langsung nyoblos namanya nih, nggak Nyoblos yang nama. partai nentuin kan Iya. gitu. Dulu kan ingat gak waktu 2004 tuh bang, banyak aktivis-aktivis reformasi yang masuk DPR kan. Itu sebenarnya bukan karena mereka jago tau. Tapi Karena waktu itu sistem proporsionalnya masih tertutup. ini bukan tertutup tapi semi tertutup gitu. Itu gimana? Jadi kalau seingat gue ya, kalau misalnya yang nomor 1 ini suaranya, intinya itu yang nomor 1 itu paling besar kemungkinan menang gitu. Oke. Tapi kalau misalnya nomor 2 ini suaranya Lebih tinggi dari nomor 1. Pokoknya waktu 2004 itu tertutup lah gitu. Iya, Masih iya, tertutup. Jadi yang nomor 1 ini Udah. kemungkinan besar menang ya. Iya. Jadi gitu. Karena kan sesuai urutan dia gitu kan diprioritasinnya, iya. Jadi aktivis-aktivis reformasi kan waktu itu yang nyalek, dia di drop dari DPP nyalek dapil mana gitu, dia kemungkinan besar menang gitu. Beda dengan sekarang gitu. Kalau menurut gue sih lebih baik dibalikin tertutup lagi gitu. Kalau lu tertutup lagi. Tutup lagi. Biar ongkos politiknya jadi murah juga kan. Ngantuk gua. Ngerti nggak? Ngantuk. Ayo deh, kita yang lagi ringan lagi. Iya, kan? iya. Orang Aceh main Tamiya nggak bang? Main bang. terlalu ringan. Main, cuman nggak di pinggir pantai. Agak ini dikit lah. Tapi gue mau ini dulu. Di Aceh kenapa partainya banyak itu? Kan Itu gue kata lokal kan. nggak terlalu banyak tahu soal politik. Yang gue tahu cuma banyak anak muda yang sekarang akhirnya ikut-ikutan. Mungkin karena buat orang ngumpulin suaranya sekarang kan lebih ke sosmed dan yang menguasai kan orang-orang anak muda nih. Iya, iya. Akhirnya politik tuh selalu bicara soal muda gitu. Tapi gue termasuk orang yang nggak setuju kalau muda doang cukup. Jadi maksudnya nggak cukup muda doang, harus ada presiden. Ya itu. Tapi maksudnya harus ada latar belakang itu juga penting menurut Ya, gua. ya, ya. Nah kalau menurut gua nih, bukan berharapnya sih bukan sudut pandang lu doang, tapi dari apa yang lu pelajari gitu, Ya. ada yang bisa lu share nggak tentang yang terjadi hari ini? Terkait politik anak muda nih. Iya. Pertama menurut gua sekarang ini agak kurang relevan anak muda yang belum punya karir yang mateng itu langsung masuk ke politik bang. Oke. Karena biasanya itu anak muda itu kalau di politik dia di kader seniornya. Oh, Oke. Cuman sekarang ini gue lihat senior-senior itu udah nggak ada waktu lagi, nggak mau lagi ngekader juniornya gitu. Karena mereka lagi memilih ngekader anaknya sendiri ya kan. Gitu bang gitu. Beda zaman dulu tuh kan masih muda-muda gitu. Orang masuk politik alek-alek itu masih 40-an gitu kan. Anaknya mungkin masih SMP, SD gitu. Sekarang kan yang di DPR ini yang pimpinan partai kan anaknya semua udah lulus kuliah gitu kan, menikah dari anak sendiri gitu. Jadi menurut gue sih kurang recommended ya kalau anak muda langsung masuk partai gitu. Iya. Kecuali yang partai yang ketuanya anak perempuan bang. Nggak bisa kan, di kader yang lain aja yang laki-laki gitu. Itu bang. Emang kenapa perempuan?
Belum nyambung nih gua. Iya, gue juga nih. Caimin bahkan anaknya perempuan semua. Oh. Jadi dekat ya gitu. Makanya dia ngekader yang lain gitu, Bang. Iya. Sensor. Ya aman lah itu mah. Aman ya, aman ya. Ya karena kan paling ntar kalau mau ini keponakannya gitu yang merebut kan gitu-gitu aja terus. Iya. Tapi di kabupaten jatuhnya karma itu, Bang. Iya, kan dulu anak cewek semua kan? Iya ya, cewek semua. Iya. Dulu kan Gus Dur anaknya cewek semua. Oh iya. Adalah ponakannya gitu. Caimin anaknya cewek semua. Iya. Karma Caimin. Siapa ponakannya? Ya nggak tahu lah. Jadi Kabupaten Bogor tuh Caimin banget dia. Kenapa tuh? Karena tagline-nya kan tegak beriman. Beriman. Iya. Gitu ya. Oke. Iya. Nah, lihat Jakarta. Lu kan dari Jakarta tahun berapa? 2015, Bang. 2015. Udah lama Berarti gua. itu zaman apa tuh? Zaman Oke. Ahok lah, zaman Ahok. Oh, udah Ahok ya? Udah Ahok 2015. Jauh banget. 2015 Foki mah tahun berapa? Iya, gua soalnya terakhir KTP gua Jakarta tuh Foke. Waktu Ahok lagi sering di demo itu kan. Iya, gua udah nggak KTP Jakarta tuh. Iya. 2015. 2015. Lalu melihat Jakarta hari ini. Jakarta hari ini terkini. Nggak sesuai sama nama medianya dong Jakarta. Iya. Terkini hari ini. 3 calon. Ada pun 1 independen diduga curang karena KTP banyak yang dicatut. Adapun yang partai sendirian ini karena putusan MK kemarin, last minute gitu. Walaupun wakilnya Bang Dul gitu kan, bukan dia jadi gubernurnya nih gitu. Gubernurnya yang tiba-tiba yang katanya dekat sama orang istana gitu. Nah, ya udah koalisi gemuknya RK Suswono nih. Tapi kan ada background di belakangnya adalah banyak yang bilang Anies dijegal tuh. Jadi ada drama di belakang itu ya. Sama partai-partai ini gitu. Nah, ini peta politik di Jakarta yang lo analisa gimana? Untuk pemilihan yang tadi apa? Kalau lo bilang tadi? Peta dapil. Peta politik. Iya, peta politik tadi. Kalau di dapil, kalau ini misalkan wilayah gitu. Wilayah ya. Iya ya. Pertama gue ngeliat ini ya, kalau misalnya seorang rezim atau leader kepala daerah lah gitu kan, enaknya itu kita ini Bang, ngambil antitesis kepala daerah sebelumnya gitu. Iya. Kalau kita lihat dari Jokowi, kita balik ke zaman Ahok Jokowi lah kan, Jokowi Ahok. Mereka kan kepemimpinannya itu orientasinya itu pembangunan fisik oriented gitu. Dia bangun-bangun beberapa hal-hal yang sifatnya fisik gitu kan. Sementara di era Anies itu dia orientasinya itu lebih kepada kebijakan oriented gitu. Makanya Jokowi nggak ada, makanya Anies nggak bikin MRT tapi dia bikin Jaklingko gitu kan. Nah menurut gue setelah Anies ini enaknya itu Jakarta lebih milih kepala daerah yang pembangunan fisik oriented gitu. Karena jujur selama Anies ini jadi gubernur nggak ada pembangunan yang sifatnya fisik terlalu banyak kan gitu. Iya. Makanya menurut gua harus ada siklus gitu sih biar pembangunan ini terus berimbang gitu. Jangan sampai kebijakan oriented terus tapi pembangunan fisiknya nggak ada gitu. Oke lah Jakarta macet, solusinya public transport gitu. Tapi kalau jalannya terus sempit nggak dilebarin tetap macet juga gitu. Menurut gua sih harus ada siklus itu biar pembangunannya seimbang. Tapi kalau Fisik misalnya oriented nih. Fisik oriented. pembangunan fisik oriented gitu. Masjid termasuk fisik oriented ya. Mobil curhat termasuk fisik oriented. Itu iman oriented kayak komunis gitu. Gitu Bang. Kayak misalnya rumah susah kan di Jakarta kan. Oke. Kalau rumahnya di Bojong kan hidupnya jadi susah gitu. Kalau rumahnya dibikin di Jakarta kan lebih enak juga gitu. Iya. Kayak gitu. Itu termasuk ya, maksudnya pembangunan ngebalikin lagi orang Jakarta yang terpinggirkan untuk balik lagi supaya pertama nggak macet gitu kan. Iya. Yang kedua ya biar apa? Ya kan banyak katanya, gua nggak tahu angkanya juga ya. Pokoknya misalkan ya 4 juta yang kerja di Jakarta, yang tinggal di Jakarta, tapi 3 jutanya orang luar Jakarta yang kerja di Jakarta. Iya, benar. Jadi macet lah itu. Iya, itu ini apa? Jumlah orang Jakarta saat siang sama malam beda. Beda. Lebih banyak waktu siang karena kalau malam udah balik ke Bogor gitu iya. kan. Iya. Nginep di rumahnya masing-masing. Iya, lu kan. Iya, malam kan nggak macet soalnya. Kalau malam tuh nggak macet di Jakarta. Iya, orang udah pulang. Keren.
Ada di sate Taichan. Iya, ya. ayam macet kredit. Kredit. Oh, jadi malah balik lagi ke fisik oriented, nggak nerusin atau nggak bisa nggak sih maksudnya udah kebijakannya tetap ada kebijakan orientednya tapi tetap harus ada dominan gitu kali ya? Iya bang, karena kan gue belajar kebijakan publik kan. Salah satu faktor yang dominan dalam kita formulasi kebijakan itu political will-nya bang. Karena political will itu bisa dilihat dari background pekerjaan, pendidikannya gitu. Oke. Bisa dilihat lah kan calon gubernurnya gimana. Lu lebih gitu. ke yang arsitek nih. Enggak bang, karena misalnya contoh nih ya, gue kan tinggal di Depok nih, kita open mic di Jaksel, di Jaksel kan. iya. Misalnya di Pasar Minggu kan macet banget tuh. Bener. Menurut gua tuh solusinya simple aja tuh, tinggal bikin underpass buat muter balik ya kan. Oke. Kayak kan Pak Anies sudah bikin tapal Yang kuda di tuh di Lenteng. Lenteng Agung, Lenteng. langsung nggak Bagus. macet gitu. Langsung nggak macet, bener. Pasar Bagus Minggu kan itu. bisa juga dibikin hal yang sama gitu. Cuman mungkin waktu Pak Anies dulu pembangunannya nggak orientasi fisik gitu. Karena kan dia dokter politik ya kan. Gitulah. Kalau menurut gua ya biar seimbang aja gitu bang siklus Oke. pembangunannya gitu. Nah, tapi ngomongin soal Bekasi kan Kalimalang. Nah, itu berarti ngebikin Kalimalang kayak di Korea tuh kalinya juga. Gue terlalu ini ya, jangan deh. Nggak, ini mah kot ini aja. Enggak, itu termasuk fisik oriented kan? Kalau misalkan Gua ngerti isu Bekasi sih bang. Nggak ngerti isu Bekasi, gua orang Depok. Curang banget. Jawa Barat deh. Oh ya, Jawa Barat, Iya ya. kan? Iya, maksudnya kayak gitu-gitu ya. Oh iya, berarti benar. Setuju aja sih gua, tapi ya mau gimana, lahan kayaknya udah sempit ya kalau mau dibikin lagi udah. Iya, mau di mana lagi ya? Paling kalau nggak makin ke atas, makin ke bawah kan gitu. Soalnya lahannya udah nggak ada, maksudnya kalau nggak di tingkat dibikin flyover lagi atau nggak di bawah Ya, gitu. atau enggak karena udah sempit Gali kan, lagi. apa di laut aja, tinggal kuras lautnya. Iya. Jadi lu masih konten soal politik, Masih, gak takut diserang lu? Wah udah hari-hari bang Udah diserang. hari-hari, sampai DM ancaman apa sama buzzer lah pastilah yang gitu kan. Biasa kalau bahas politik itu cuma di komen bang. Cuman kemarin waktu bahas Aceh kan sampai nge-DM gitu. Waduh. Dia nge-DM gini bang. Ah. Untuk apa bahas-bahas itu gitu? Di mana rumah alamat kamu gitu? Biar saya datangin gitu. Terus gue balas, saya di Jakarta bang. Oh nggak ada duit, tiket mahal katanya. Jauh gitu. Jadi jiper kan dia gitu. Jika diserang ekonomi. Jadi pesannya adalah sejago-jagonya kamu kalau nggak bisa beli tiket pesawat cuma. Iya, minimal tiket perginya aja, pulangan ntar nyari Takut tuh lagi. gue bang. Gara-gara itu sampai sekarang IG gue private tuh. Oh, masih di private? Masih gue private sampai sekarang. Wah, ya nggak apa-apa kali, santai aja. Ngeri Tapi ya. kontennya udah take down kan? Udah gue take down. Ada klarifikasi minta maaf gitu? Nggak ada bang. Ada tuh beberapa kayak akun kabar Aceh nge-repost. Gue DM bang, tolong take down dong gitu. Ah, kacau tuh emang yang gitu-gitu tuh. Di repost gitu. Oh, paling bagus tuh Aceh terkini. Iya benar. Aceh terkini selalu nggak pernah tuh bang. Oh, iya. Nggak pernah. Gue juga nggak tahu ada apa enggak ya di Aceh. Langsung dibikin ntar. Ah, bikin. Adminnya lu. Iya. Memang bahas-bahas daerah agak sensitif emang. Iya sih. Kalau politik so far Aman-aman aja. komen aja marah-marah gitu. Tapi lu kalau muda S3 selesai, ada yang nawarin masuk parpol mau nggak lu? Mau bang. Oh iya. Kalau dibayarin nyaleknya. Oh iyalah. Biasanya kalau Karena di bang ya, kalau kita anak muda nih, kita anak muda tapi kita nggak ketemu bohir yang pas, kita di partai itu cuma jadi pion aja, Pak. pengurus aja Pengurus gitu. aja. Tukang fotokopi aja, tukang fotokopi. Iya gitu bikin ya. event gitu, Bikin ikat-ikat event. bendera ya kan. Ya, admin enak lah gitu. sosmed ya kan. Iya, Yang gitu. dicolekin anak-anak pimpinan ya kan. Partai mana tuh? Ada lah bang. Nih bang di 2024 ini bang, Ah. semua anak ketum partai nyalek bang. Oh iya, Oh Bang. iya benar. Semua anak ketum partai nggak ada satupun. Iya. Nyalek Iya semua benar, gitu. benar. Ada yang enggak itu tadi lu sebut Di mana? cewek karena cewek. Oh iya dia nggak nyalek ya? Enggak nyalek. Oh iya kecuali si itulah. Tapi semuanya nyalek gitu. Iya. Jadi anak muda ini sih susah lah gitu dapat senior yang oke gitu kalau di partai gitu yang Mau mau udah ada ngebimbing partai gitu. mana sebut aja, Bro. Partai mana yang lo incer? Belum tahu sih bang. Partai Belum tahu bang. Aceh. Kan gue kan sekarang masih jadi pengamat. Salam. Kan gue kan sekarang masih konten gue kan pengamat politik kan. Jadi harus terlihat netral gitu. Oh iya benar. Iya. Bener Berarti lah. lo emang mau jadi kayak pengamat politik model Hensat gitu ya, model siapa lagi sih nama-namanya gue lupa lagi. Dulu tuh yang agak aneh tuh Hayam ini bang. Sari. Ini boleh disensor kan? Haikal Hasan ya. Jurgen Alivia, tau nggak lo? Bukan Jurgen.
Tahu nggak? Enggak lagi. Ada dia tuh pengamat politik, alumni UI juga pengamat politik, tapi dia di relawan Jokowi dia. Oh ya. Jadi pengamat nih kan bela-bela Jokowi, statusnya pengamat tuh waktu itu. Jokowi jadi presiden jadi komisaris dia. Dan kalau Tapi pengamat di sensor tadi gitu, yang tadi ya. Senior Bang. kalau pengamat gitu sebelum ada sosmed ya. Kalau ada sosmed mungkin nyari duitnya gampang ya. Iya. Sebelum ada sosmed tuh mereka dapat duitnya dari mana sih? Ya Yang tahu dia ngerjain Riset. jadi TA, riset apa gitu. Oh gitu-gitu. Tapi tetap bisa netral dalam perilaku risetnya segala macamnya. Ya kalau ngasih pendapat harus bilang netral Bang. Iya. Karena kan bikin survei itu pasti dibayar sama klien kan. Survei emang harus Nih, netral. kalau survei elektabilitas, pasti yang butuh jasa itu yang pengen dicek elektabilitas ya kan? Iya. Iya. Yang pengen dicek pasti calon yang nggak mungkin penjaga Indomaret kan? Iya, gitu. iya. Jadi harus emang sulit sih memang gitu. Yang penting sih jangan bohong di metodologi gitu. Oh. Jangan bohong di metodologinya. Iya, Kalau biasanya misalnya nyembunyiin kliennya masih boleh lah. Cuman jangan bohong. Kan apa? Ada gium di dunia akademis gini bang. Peneliti itu boleh salah tapi nggak boleh bohong gitu. Oke. Boleh salah Tapi nggak boleh bohong. Oh, jadi ya nggak tahu saya salah tuh gitu-gitu ya. Bohong juga itu. Ya, mungkin nggak tahu lah orang dia belajar. Disengaja salah ya. Itu mah bohong namanya ya, bukan salah. Disengaja. Berarti dari kayak survei-survei gitu kan ya. Survei-survei. Lembaga survei ikut dulu, terus ini ngamatin segala macem. Iya. Nah, dari situ tuh akhirnya mungkin biasanya ya pasti punya survei sih, emang rata-rata pengamat politik ya punya lembaga survei sendiri. Kecil-kecilan pun nggak apa-apa ya, maksudnya paling kliennya berapa doang gitu. Iya, Tapi kan nanti ketika datanya itu ditanya, ini datanya gimana ngejelasin datanya ini. Nah dia ngomong lah di media, gua gini. Ini menurut saya yang saya dapat dari data tim kita, bla bla. Nah, lama-lama dimintain pendapat di luar surveinya, akhirnya jadi pengamat politik diundang-undang terus deh. Iya. Oke, dapat duitnya dari situ. Dapat duit ya gopes. Lumayan lah diundang TV gitu ya kan tadi kan. Iya. Fame. Lumayan tuh, Iya. transport. Nanti dilirik nih sama partai. Coba ngamatin partai saya gitu, kritik-kritik apa. Jadi diundang ya. Biasanya kalau kayak munas-munas gitu pengamat politik itu diundang untuk ngomentarin harusnya gimana berpartai, partai ini gimana, diundang. Oke. Job-job jadi narsum di webinar lumayan juga itu bang. Iya. Di seminar-seminar jadi narsum gitu. Jadi dari situ jobnya. Tapi ntar akhirnya, wah ini orang didengar banget nih suaranya pengamat politik ya kan. Mulai dari sini mas, sini dikit gitu. Sini dikit, sinilah dikit. Langsung di Aceh. Bantu kawanku ini ya, gitu ya. Ya jadilah ya kan. Lu akan arah ke sana berarti ya, pengamat politik. Nah, berarti politik. namanya udah harus Haikal Saniar Saniar Juna, pengamat politik. Pengamat politik. Keren. Gue seneng sih. Gue tuh ya dari pas kenal politik ini sama kayak lu pertanyaan ini pengamat politik gimana bisa karirnya ya gitu. Iya. Tapi pengen kayak dia tidak ada backgroundnya, jadi nggak mungkin ya. Kalau dia Iya. Pascal lu, gue dukung lu jadi pengamat politik, gue di bagian konsultan komedi aja kalau perlu. Amin. Tapi gue dukung lah. Udah, lu lagi nggak nanya? Udah? Waktunya masih aman nggak? Udah, dia mau ini lagi ke Oh, ke media lain. TV One. Iya. Yang bombongin anak kecil. Oke, berarti S3-nya kemungkinan akan berakhir di tahun ini atau tahun depan? Wah masih lama Lama Bang. lah. Lama. kalau Oh, S3 baru mulai? mah. Baru mulai. Dia baru mulai. Oke. Dia di story-nya gini, lu bingung nih mau ngapain lagi, S3 kali ya gitu kayak. Kata gua sombong bener nih. Nggak bayar lagi? Iya, makanya. Karena ini bang, Bisa gua gitu ya? abis wisuda itu selalu disuruh pulang kampung sama ibu gua. Habis S1, wisuda S1, wisuda S2 gitu. Makanya gua buru-buru daftar kuliah lagi tuh biar nggak disuruh pulang ya kan. Pulang. Iya. Pulang enak. Aduh nggak bisa mak, besok ada kelas gitu. Ini lanjut nih S3 gitu. Kalau sampai ada S4, S5 malu terus tuh ya. Iya. Cuman kan nggak ada. Terus Maya bilang, "Ats nih." Terus bilang, Cek. Ini awal banget ini dia yang ini nggak apa-apa lah kalau nggak. Hah? "Ats." Oh, iklan. iklan. Ats nih gitu. Ya pasang mak gitu. Box lah. Sih, ngebak nih dia lagi main komputer. Oh itu udah keterlaluan. Itu kata aja nggak apa-apa. Kocak. Lu yang ngeritik Aceh ya soal itu enggak kan? Yang mana bang? Nah, ngeritik Aceh soal apa? Ini sih bang Kiu aja, masalah. apa yang lagi tip? Ini masalah penggunaan
masalah penggunaan plastik di salah satu minimarket. Oh ya udahlah, aman itu. Aman. Cuman jokes-jokesnya nggak aman waktu itu. Iya. Konteksnya harusnya masih aman lah. Masih aman, Iya, pembahasannya aman, objeknya. Oke, berarti Anda harus tetap apa ya? Harus punya pengamat komedi. Iya. Bang Sukron lah guru gua di stand up Bang Sukron. Ditulis ya, pengamat komedi. Bang Sukron ini mentor-mentor komik Jaksel. Oke. Komboda ke Bang Sukron. Tapi gua nanya-nanya politik. Ini gimana pasal ini? Langsung ke Haikal gua. Ini gimana pasal ini? Guys. Karena langsung belajar. Ini konsultan politik gua ini. Gitu. Kan dia kan nggak akan bisa jadi ini nanti ketua umum apa segala macam, gua nanti konsultan. Oh, lu naik bakal Iya. naik. Di daerah mana kira-kira? Kalau mau jadi kepala daerah? Gerobokan Utara. Kenapa lu emang gila? Iya nggak apa-apa. Iya. Tapi emang ada gerobokan utara. Ada. Cepet banget dapetnya ya, Gerobokan Utara ya. Gerobokan utara. Emang jam terbang nggak bohong ya. Jam terbang. Ini guru gua juga lu. Ini stand up juga dulu. Oh iya Bang. Di Depok ini senior. Oh, iya, siapa? Bawahnya founder. Cuman sekarang udah di mute. udah jadi pantomimer. Oke, mudah-mudahan dengan adanya Bang Haikal ini teman-teman yang mau berkarir di politik masih ada kesempatan, tapi ingat tadi kata Bang Haikal. Ya harus juga diimbangi dengan popularitas. Susah Iya, men, sekarang udah orang untuk milih tuh harus kenal dulu ya kan. Iya. Pinter mah ya elah itu susah ngujinya. Kan baru-baru yang terjadi ini kan di DPRD kalau nggak salah kan. Si tahu Yang dong. katanya Apa? itu ada orang dalam, Oh, anaknya baru lulus. Iya yang katanya. S1. Kuliah aja jarang masuk. Iya. Kerja kelompok aja nitip absen gitu. Bocor lagi chat-chatnya. Oh iya. Iya. Di Twitter ada Di Twitter anjir. Iya. Cewek kan? Cowok dong. Cowok. Cowok. Di daerah banyak gitu Bang, di daerah. Ya akhirnya kan mematikan orang-orang yang memang Dulu ada soalnya yang cewek juga yang ada di ini, yang di baliho terus di foto. Lah ini dia jarang masuk juga, ada juga cewek. Ya banyak lah yang gitu-gitu. Nah, Oke, jadi dia followersnya banyak. Ya gitu bisa Haikal juga. ditonton juga nih apa namanya? Apa lu konten lu? konten-kontennya. IG lu. Oh iya, TikTok kali Bang ya. TikTok. TikTok namanya susah sih Bang, namanya Haikal Saniarjuna. Haikal Susah, Saniar. susah tuh Name-nya apa? spellnya. Name-nya lu pengamat. Pengamat politik duniawi Bang. Apa? Nama ininya. Usernya. Usernya. Pengamat Politik duniawi. politik duniawi. Biar nggak seru sekali Bang. Iya. Terus suka konten juga di YouTube kan? Iya di YouTube ada juga. Apa namanya? Nama channelnya Pro Politik. Pro Politik. Pro politik. Pro siapa berarti lo? Pro Rezim. rakyat lah. Iya. Kirain Pro Mega. Mega Pro dulu ada. Ada dulu Mega Pro. Iya. Iya. Karena warnanya kenceng merah dia. ya, Bang. Hah? Warnanya merah memang. Kalau kenceng dia kalau digas dikit yang lain mundur. Nah, Mega Pro. itu sempet misah tuh yang dibonceng kabur apa segala macam. Katanya sih lagi ketemu lagi gitu. Di pelek merah kan. yang dibonceng efisien. Jadi ketemu lagi, kenceng lagi dah tuh Mega Pro. Nggak ada oposisi ini. Nggak, ya udahlah. Terima kasih Bang Haikal. Haikal Sani Terima kasih, Bang. Arjuna. Sampai ketemu lagi dan main-main lagi ke Jakarta Terkini. Benar. Nanti kita diundang juga lah konten dia ya. Iyalah Oke Bang, sama ini kalau pengamat studio udah politik. jadi undang Bang. Oke. Sini aja pakai sini. Edit di sini juga. Boleh, boleh. Ngapain edit? Boleh, boleh. Jadi ya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Bijak Bicara Jakarta di episode selanjutnya. Thank you semuanya.